Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung bersama kami Jemaat Bahasa Indonesia Fellowship. Mari saya undang saudara dan saya untuk kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, shalom semua. Puji Tuhan atas kesempatan ini untuk kita memberi kepada Tuhan apa yang Dia sudah memberi kepada kita. Kita tidak bisa memberi lebih dari apa yang Dia sudah memberi kepada kita. Di Ibrani pasal 6 ayat 14 Allah berkata, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah." Dia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Dia. Di Filipi 4 ayat 19, ayat ini berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Di Lukas 6 ayat 38 Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa kita tidak usah khawatir tentang kebutuhan kita atau kekurangan apa-apapun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan ini untuk kami membawa persepuluhan dan persembahan kepadamu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Engkau Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena ini aku berdoa Engkau memberkati persepuluhan dan persembahan ini, dan memberkati semua yang sudah memberi kembali kepadamu. Pakai persembahan ini untuk perpanjangan kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Okay, here we go. 3, 2, 1. Tuhanku maha besar,
Selamat pagi semua. Saya ingin memperkenalkan fitur baru dari situs web kami, yaitu namanya Halaman. Kalian bisa membacakan artikel-artikel yang dibuat oleh pastor, diakon, pemimpin-pemimpin, dan juga anggota-anggota kami. Yang ingin membaca lewat telepon genggam atau handphone, silakan buka browser web kalian dan mengetik www.bindov.com dan carilah di hamburger list di atas pojok yang paling kanan untuk memilih dan klik halaman, dan kalian bisa segera menikmati artikel-artikel yang tersebut. Dan yang ingin membaca lewat browser web dengan langkah yang sama, setelah mengetik www.bindov.com dan memilih dan klik halaman, dan berikutnya memilihlah artikel-artikel dari untuk pilihanmu. Terima kasih. Shalom, minggu ini kami akan masuk ke dalam minggu terakhir untuk bulan Mei, dan berikutnya kami telah dapat berita dari pemerintah besar Singapura bahwa kami punya circuit breaker telah masuk ke dalam tahap yang terakhir, dan banyak protokol akan dilepaskan. Namun kami punya kesempatan untuk bergabung kembali di gereja tetap dalam situasi pembatasan. Karena itu kami akan tetap mengambil keputusan untuk menangguhkan ibadah pelayanan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Saya harap kalian tetap berdisiplin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan membagi waktu untuk berdoa dengan sepenuh hasratmu. Karena di saat engkau berdoa dengan segenap hati dan jiwamu, doa-doa kalian akan didengarkan, dan dari penimbangan segenap hati dan jiwamu, Tuhan akan menjawab lebih dari doa-doa kalian. Kelimpahan Tuhan akan nyata di dalam hidupmu. Tuhan berkata di Matius 4:19 ayat 19 berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dia tidak berkata, "Mari, kamu akan kujadikan pemimpin di antara manusia." Tidak, dia tidak berkata begitu. Tapi Tuhan rindu untuk kami memilih Dia dan mengikut Dia, sebab di dalam Dia adalah kehidupan yang bahagia, sukacita, dan kebenaran yang membebaskan kami. Hari ini, pilihlah Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman dari Bu Ling Ling. Saya yakin Tuhan akan menyertai engkau dalam saat ini dan berbicara secara pribadi untuk mengambil keputusan untuk memilih Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kalian semuanya, dan tetap percaya, beriman di dalam Yesus, karena Dia hidup dan Dia bisa menghibur dengan harapannya yang hidup. Selamat menikmati, dan have a blessed week ahead. Amen. Halo, selamat pagi Bindov Cornerstone. Sudah kangen ya untuk kumpul bersama dengan kita semua. Tapi mari kita bersabar sedikit waktu lagi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan apa yang mereka tetapkan buat kita. Mari kita semuanya mendekat kepada Tuhan supaya kita bisa lebih fokus melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kita inginkan. Karena jika kita fokus melakukan apa yang kita inginkan untuk memuaskan keinginan hati kita saja, maka kita akan terjerat ke dalam banyak hal yang akan menjauhkan kita. Karena keinginan kita itu tidak akan ada habisnya. Semakin kita lakukan, semakin kita akan menyukai. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, kapan harus berhenti, maka makin lama kita akan dikuasai oleh keinginan kita. Pikiran kita akan semakin terikat pada hal-hal itu. Terus lama-kelamaan keinginan itu akan menjadi tuan dalam hidup kita, dan kita akan dikendalikan oleh pikiran dan emosi kita sendiri saja. Nah, kalau sudah seperti itu, aktivitas keinginan ini akan menjadi baal atau tuan atau berhala di dalam kehidupan kita. Nah, ini waktu di mana Tuhan tidak inginkan kita melakukan itu. Saya ingin tanya, apa ada yang penasaran dengan judul tema saya? Mengapa dia, bukan aku, yang kau pilih? Ini sebetulnya adalah pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan kepada kita ketika kita memilih Baal
atau tuan atau berhala-hala atau hal-hal yang kita kasih itu lebih daripada Tuhan. Dalam sharing saya hari ini, saya akan membahas bagaimana salah satu Baal atau tuan atau berhala yang diceritakan di dalam kitab Bilangan 25, 1-4, di mana Baal atau tuan di Peor bisa menguasai Israel. Kan padahal Israel itu ada dalam perjalanan yang sedang dipimpin oleh Allah. Dan apa hal signifikan yang sama di dalam perjalanan hidup kita saat ini? Kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu mencerminkan kehidupan kekristenan kita, ya. Jadi saat saya sharing tentang kisah Israel ini, coba pikirkan di dalam pikiran Anda, apa ada di dalam kehidupanmu yang juga mengalami hal tersebut itu. Jadi bisa diambil pelajaran sebagai hikmahnya, ya. Oke, jadi ceritanya kisah Baal Peor ini dimulai ketika Balak, dia raja orang Moab, dia menyewa Bileam, seorang nabi yang disewa untuk mengutuki Israel, karena Balak itu sangat gentar dan takut kepada orang Israel karena jumlah mereka itu bukan saja banyak, tetapi mereka juga kuat. Dan karena Balak sudah melihat apa yang Israel lakukan terhadap orang Amori, maka Balak ini berusaha untuk menghentikan mereka. Nah, pada saat Bileam ditawarkan untuk mengutuk mengutuk bangsa Israel, Bileam ini benar-benar ngiler ya dengan upah yang begitu besar. Jadi Bileam ini berusaha untuk mengutuk bangsa Israel. Lah, tapi karena Tuhan itu tidak mengizinkan dia mengutuk, maka setiap kali keluar perkataan untuk mengutuk, lah yang keluar malah kata-kata berkat untuk Israel. Tempat di mana Bileam mengamati bangsa Israel untuk mengutuk, tempat itulah Peor. Ya, jadi karena Bileam tidak bisa mendapatkan upah itu karena dia tidak sukses untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi Bileam menggunakan cara lain. Dia menyarankan kepada perempuan-perempuan Moab untuk merayu para pria di Israel itu untuk melakukan dosa dan untuk berkorban kepada Allah-Allah mereka. Sehingga akhirnya mereka ikutan makan korban perjamuan kepada Baal di Peor itu, ya. Ingin melihat di mana dia sebetulnya ada di Bilangan pasal 25 mulai dari ayat 1. Ketika bangsa Israel tinggal di Sitim, maka para lelaki itu mulai melakukan amoritas dengan perempuan-perempuan Moab yang mengundang mereka untuk memberi korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Ini ceritanya, ya. Dan orang-orang ini mulai memakan korban perjamuan, dan membungkuk kepada para dewa ini. Dan bangsa Israel bersekongkol dengan Baal Peor. Jadi Tuhan marah. Di ayat 9, sebagai hukuman atas dosa bangsa Israel, Allah mengirimkan tulah di antara orang-orang itu. Ya. Nah, menurut Bilangan pasal 31 ayat yang ke-16, para wanita ini melakukan atas saran dari Bileam. Karena tampaknya karena dia tidak bisa mengutuk Israel, jadi dia cari cara lain untuk bisa memenuhi keinginan Balak. Dan akhirnya Balak kan kalau dia sukses, Balak akan bayar dia. Karena Bileam ini sepertinya tahu bahwa jika orang Israel dapat dibujuk untuk menyembah berhala, maka kalau bangsa Israel bikin dosa, Allah yang akan mengutuk mereka atau menghukum mereka. Jadi kata Baal itu artinya tuan atau penguasa. Baal menjadi nama untuk para dewa di Kanaan, ya. Bukan hanya satu dewa bangsa Kanaan ini, tetapi mereka punya banyak Baal. Nah, salah satunya ya Baal Peor ini, Baal di Peor. Kata Peor berarti adalah pembukaan secara simpel, dan itu juga adalah nama tempat di mana Bileam berusaha mengutuk bangsa Israel. Sekarang, kalau kita lihat ya,
cerita di kisah ini, bukankah sama ya? Ada kesamaan di dalam kehidupan kita. Karena Bileam tidak bisa mengutuk Israel karena Allah melindungi bangsa Israel. Makanya maunya keluar kutuk, malah keluarnya berkat. Jadi kalau kita lihat, perhatikan hal seperti ini sepertinya sama dengan kita ya. Bahwa kita ini percaya bahwa Allah kita yang Maha Kasih itu akan melindungi kita dari segala hal atau orang yang berusaha membahayakan hidup kita. Lah tapi sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, ya. Memang Bileam atau musuh mereka tidak bisa mengutuk mereka, tidak bisa mengutuk bangsa Israel. Lah, tapi bangsa Israel waktu itu membuka celah dengan melakukan dosa, ya kan? Sama dengan kita. Walaupun Allah sudah melindungi kita seperti bangsa Israel itu, tapi kita ini kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan kesalahan yang dalam sharing saya hari ini adalah seperti yang dilakukan Bileam pada waktu itu, maka kita membuka celah kepada iblis untuk bisa memiliki otoritas atas hidup kita dan membuat kita itu terikat dan berada di bawah hukum dosa. Ya. Bagi kita secara pribadi, kalau iblis tidak bisa mengalahkan kita dari hal-hal yang sudah kita tinggalkan, bagaimana dengan hal-hal yang masih kita sukai dalam hidup, yang mulai mengambil waktu lebih banyak daripada Tuhan? Dan dari situ, hal-hal yang kita lakukan ini akan membuka celah untuk godaan itu bisa masuk dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari kisah dari Baal Peor, Bileam menyarankan para wanita Moab untuk merayu para pria Israel dengan segala macam dosa zina, sehingga mereka jatuh semakin dalam, memberikan korban, sembelihan, makan korban, dan sampai membungkuk di hadapan para Baal ini. Ya. Pertanyaannya, bagaimana seseorang atau sesuatu bisa merayu kita kalau kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan itu? Bagaimana seseorang atau sesuatu bisa merayu kita kalau kita tidak membuka celah? Jadi kalau diperhatikan di kitab Imamat ya, dalam perjalanan di padang gurun, Allah sudah memberikan ketetapan tentang hal-hal Baal atau berhala ini, selain daripada ketetapannya yang lain. Kita baca di Imamat 19 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, ya, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan pada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Di Imamat 20 ayat 23, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Ya. Kemudian ada lagi Imamat 26 ya, tentang berkat mulai ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu. Nah, permasalahannya kalau kita mau belajar lebih lanjut ya, ada 7 hal yang menyebabkan bangsa Israel ini tergoda dan akhirnya jatuh di dalam dosa. 1, hati bangsa Israel itu bercabang atau mendua hati. Tindakan mereka tidak sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Allah melalui Musa. Terbukti dengan segala apa yang mereka lakukan saat itu. Mereka mentaati ketetapan yang disampaikan Allah melalui Musa, tetapi mereka juga melakukan segala dosa.
Apakah ada di antara kita, Anda dan saya, yang masih bercabang hati, yang mengasihi Allah dan mengasihi Baal atau Tuhan, ya, seperti saya tadi sudah jelaskan, di dalam kehidupan kita? Mana yang sebetulnya kita pilih? Karena kita hanya bisa pilih satu di antara dua, Tuhan atau Baal, Tuhan atau berhala. Di Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan mengasihi yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Lagi di dalam Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun kepada ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi artinya, tindakan kita adalah sebuah bukti dari ketaatan kita di dalam kita ini melakukan sesuatu. Dan ini bisa menjadi sebuah ciri atau tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai peringatan buat kita. Sebetulnya siapa Tuhan yang kita taati? Nah, apakah hati kita ini bercabang atau tidak dengan melihat tindakan yang kita lakukan? Hati-hati, karena kalau kita semakin sering melakukan, maka siapa yang kita taati itu atau Tuhan itu yang kita lakukan keinginannya itu akan semakin berkuasa dalam hidup kita. Sehingga kita akan semakin sulit untuk mendapatkan ketenangan. Di Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Nomor yang kedua, bangsa Israel mendengar ketetapan, lalu kemudian mereka melupakan ketetapan itu. Saat mereka diperhadapkan pada godaan, padahal beberapa kali ya di kitab Ulangan ini sudah diperingatkan pada bangsa Israel untuk jangan melupakan ketetapan Allah. Kalau kita baca ada salah satunya ada di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Di Yakobus 1 ayat 22 juga berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita mendengar untuk melupakan, ya memang kita akan gampang lupa. Maksudnya waktu kita mendengar tentang sesuatu, coba perhatikan, apakah kita ini ingin mengerti supaya kita bisa melakukan, ya? Atau kita hanya ingin dengar aja, hanya untuk sekedar untuk menikmati saja. Karena cara kita mendengar dan tujuan kita untuk mendengar akan menentukan apa yang kita dengar itu akan kita ingat untuk kita bisa lakukan. Ya, contoh seorang guru matematika. Kalau guru matematika itu mengajar, dia akan mengajar dengan jelas, ya, berusaha dengan jelas dia akan mengajarkan. Nah, kemudian setelah dia mengajar, dia akan bertanya pada murid-muridnya, apa ada pertanyaan? Ya, kenapa dia tanya begitu? Karena sebentar lagi selesai ngajar, dia akan kasih PR. Nah, bagi murid-murid yang pada dasarnya mereka masa bodoh, ya mereka cuma dengar, ya. Terus kemudian ditanya, enggak.
nggak kasih pertanyaan. Nah, karena mereka cuma sekedar dengar aja, entah ngantuk, entah karena banyak hal, ada yang dipikirkan karena asik sendiri, ya. Jadi nanti kalau sudah begitu, pada waktu giliran bikin PR, mereka melongo di depan soal. Soalnya aja nggak ngerti, lagi mana bikin PR-nya. Ya, karena permasalahan di saat mereka mendengar. Sementara para murid yang pada saat mendengar guru matematika itu mengajar, karena mereka sudah mengira, oh karena nanti aku mau bikin PR, memang niatnya bikin PR, ya kan? Memang niatnya mau tahu, ingin tahu. Jadi saat mereka dengar ada hal yang mereka nggak ngerti, mereka akan tanya, loh Bu kenapa begini, atau Pak kenapa begitu? Ya, begitu mereka terima PR soal, mereka akan, karena mereka nggak ngerti mereka tanya, jadi saat mereka membaca soal, mereka tahu, oh ini tadi aku udah tanya, jadi ini jawabannya harusnya begini. Sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang kita ingin mendengar, hanya sekedar ingin mendengar, dan tujuan kita bukan untuk melakukan, tujuan kita hanya untuk mendengar aja. Oh iya, firman itu sangat bagus, bagus banget. Tapi nggak kepikiran gitu untuk melakukan. Maka penjelasan-penjelasan khotbah-khotbah yang kita dengar atau firman Tuhan yang saat kita baca kita nggak mengerti, tidak ada keinginan untuk bertanya. Walaupun bertanya mentok sampai di sekian waktu saja, nggak susah-susah gitu. Kalau memang betul-betul kita ingin melakukan dan kita nggak ngerti apa yang kita baca, waktu kita baca firman Alkitab kita nggak ngerti, maka tanyalah. Karena Tuhan bilang, tanya, mintalah hikmat, maka aku akan memberikan kepadamu dengan tidak membangkit-bangkit. Maka kita harus meminta, ketoklah, ya, carilah, maka Dia akan memberi. Seperti itu ya. Yang ketiga, saat itu bangsa Israel tinggal di daerah yang sama dengan wanita Moab itu, ya. Dengan bukti kisah yang tertulis dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak menjauhi wanita itu, malah mereka mengikuti mereka sehingga mereka terbujuk untuk melakukan dosa. Di Keluaran 34 yang ke-15. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Di Keluaran sebelumnya sudah diingatkan, sudah dijelaskan bagaimana kalau misalnya seandainya kamu masuk di dalam sebuah negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, hati-hati. Ini sudah diingatkan. Bukankah sama dengan kita? Kita sering mendengar khotbah, kita sering mendengar firman, kita membaca Alkitab, ya. Kita punya komunitas rohani, ya, teman-teman kita atau kakak-kakak rohani. Pada saat kita melakukan kesalahan, mereka mengingatkan kita, ingat ya, atau jangan gini ya, atau mereka sharing kehidupan mereka, ya. Berarti kan dengan kata lain, itu sudah sebuah peringatan, warning buat kita. Kalau memang kita mau mendengar, kalau memang kita betul-betul ingin melakukan, ya. Jadi apa hal yang sama di dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam komunitas atau kita punya kebiasaan yang akan menjauhkan kita ke dalam dosa, pertanyaannya, apakah kita akan menjauhinya atau malah tetap ada di dalam lingkungan itu, atau mempertahankan kebiasaan itu? Nah, hati-hati karena ini akan bisa menjadi jerat yang sangat menggoda kita, hingga kita akan jatuh ke dalamnya. Dan sekali kita akan jatuh, sekali kita jatuh, kita akan semakin jatuh. Kalau kita tidak segera menjauhi mereka atau meninggalkan mereka, atau kalau kita tidak bicara atau bilang, mengucapkan, berkata kepada diri sendiri, stop, ya, katakan kepada diri sendiri, stop, jangan, stop di situ, bilang kepada dirimu sendiri, ya. Saya tidak menggunakan contoh orang lain, saya menggunakan diri saya sendiri. Ling, stop,
Stop di situ. Pergi, jauhi, tinggalkan. Jerat ini, godaan ini, tempat-tempat ini, kebiasaan-kebiasaan ini, ya, itu kalau terus-menerus kita lakukan, kalau sudah kita suka lakukan, itu akan sangat menggoda. Ya, hati-hati. Kalau di awal saya jelaskan Peor, Baal di Peor. Ya, Peor itu adalah tempat di dataran Moab. Ya. Tempat di Peor ini menggambarkan tempat di mana ada banyak godaan. Tempat yang punya banyak hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Seharusnya kita, sebaiknya kita memilih tempat kita. Kita mau ada di mana? Ya, kalau di firman Tuhan itu Sion, gunung Tuhan yang kudus. Di mana Tuhan ada? Pilihlah di mana kamu mau ada. Di Peor, di tempat di mana ada banyak godaan, atau di Sion, tempat di mana Tuhan ada, tempat di mana kita aman dari segala godaan dengan menjauhi godaan itu. Yang keempat, bangsa Israel meninggalkan jalan yang benar dan memilih mengikuti jalannya Bileam dengan menerima godaan yang ditawarkan oleh wanita-wanita Moab atas saran Bileam itu tadi. Di Petrus 2 ayat 15 ada menyebutkan tentang Baal Peor ini juga. Oleh karena mereka, ayat yang ke-15, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Peor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam memperoleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saya mau ingatkan, hati-hati dengan pilihanmu. Hati-hati dengan pilihanmu. Karena pilihanmu akan menentukan apakah engkau jatuh atau engkau selamat dari godaan. Dan juga hati-hati di dalam menggunakan pilihan bebasmu yang diberikan Allah kepada kita sewaktu Dia menciptakan kita dengan tujuan untuk menjadi berkat buat kita. Ya, karena maksudnya di sini adalah kita ini dengan kehendak bebas itu tujuannya diciptakan oleh Allah, bukan jadi robot. Ya. Bukan untuk dikendalikan itu tanpa keinginan, tanpa pilihan. Tuhan tidak menciptakan manusia menjadi robot, tidak. Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan bebas, dengan kehendak bebas. Maksudnya Anda boleh memilih, Anda bebas memilih. Ya. Tetapi ingat saudara, bahwa Tuhan juga menciptakan kita dengan akal budi, dengan pikiran. Ya. Untuk kita untuk berpikir, untuk kita itu mengerti, kita diciptakan seperti itu sebagai manusia. Ya. Jadi kalau memang seperti itu, kalau menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup, ya ada banyak kali waktu saya masih remaja, saya suka mikir gini, aduh Tuhan, daripada aku berdosa, sudahlah Tuhan, kamu kendalikan aku aja, kendalikanlah aku. Dalam doa-doa saya selalu bilang, kendalikanlah aku. Berharap pada waktu saya sudah berdoa begitu, nanti secara instan pada waktu godaan itu muncul, terus Tuhan tuh tiba-tiba datang, zuk, gitu. Langsung tuh saya diangkat, dipindah gitu, terus oke, gitu. Terus tiba-tiba dengan instan saya akan bisa menolak kehendak atau godaan keinginan saya itu. Saya berharap seperti itu. Tapi rupanya kehidupan tidak seperti itu. Waktu itu saya belum mengerti yang dimaksudkan Tuhan bahwa kehendak bebas itu apa maksudnya. Ya. Pada waktu saya masih remaja. Jadi setelah lama-kelamaan saya semakin mengerti, saya semakin mengenali Tuhan, saya semakin dalam di dalam hubungan dengan Tuhan, mengerti, ingin mengenali Dia dari dekat, bukan dari jauh saja, tapi mengenali Dia dari dekat. Maka saya semakin mulai mengerti bahwa Tuhan, arti daripada Tuhan menciptakan saya bukan sebagai robot dengan kehendak bebas, yaitu bahwa saya harus belajar. Saya harus belajar.
Saya harus dengan aktif menggunakan pilihan bebas saya, bahwa saya boleh memilih dan bebas memilih, tapi hati-hati dengan pilihan saya. Karena pilihan saya akan menentukan ada di mana saya nantinya. Saya terikat atau saya merdeka. Ya. Kalau saya mengikuti keinginan saya semata, maka itu akan semakin lama mengikat saya. Tetapi kalau saya memilih Tuhan, saya memilih mengikuti firman, saya memilih mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka itu memerdekakan saya. Walaupun pada saat saya harus memilih, pada saat saya harus menggunakan kehendak bebas saya, itu sangat sulit. Karena keinginan itu sangat menggoda. Apa ada yang pernah merasa gatel ya? Gatel di kepala atau di mana, gatel tuh tapi nggak bisa digaru itu. Keinginannya seperti itu. Saat kita harus memilih, kita ingin, tapi terus firman Tuhan bilang jangan. Terus kita ingin mengikuti firman Tuhan, tapi di saat yang lain keinginan kita begitu menggoda. Oke, ya. Jadi minta kebijaksanaan dari Tuhan, minta, berdoa, bersandar kepada Tuhan, cari Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Saat godaan itu terus muncul, semakin pegangan sama Tuhan, kayak monyet itu ya, cerita monyet itu yang naik pohon kelapa itu. Kalau dia sudah naik tambah tinggi lah, anginnya tambah kenceng. Nah, kalau dia tidur, pegangannya lepas, ya sudah amblas, jatuh. Nah, tapi kalau si monyet itu kena angin, tiup-tiup, yaitu ngantuk, tapi dia tetap berpegangan keras-keras, kuat-kuat sama pohon itu, pohon kelapa itu. Dia nggak akan jatuh. Sama dengan kita. Pada waktu kehidupan itu sangat menggoda kita dengan angin sepoi-sepoi, dengan banyak godaan, dengan banyak keinginan. Oh, aku ingin begini dan begitu. Oh, ini enak loh Tuhan, ini gini. Jangan lepaskan peganganmu. Ya, jangan. Karena kalau kamu lepaskan peganganmu, itu pilihan, itu berkat atau kutuk, hidup atau mati, terikat atau merdeka. Itu pilihan ada di tanganmu, di tangan yang memegang itu. Kalau kamu ingin selamat, ya kamu pegang. Lah kalau kamu nggak ingin selamat, ya kamu lepas. Ya, tapi banyak dari kita yang masa bodoh, karena berpikir, oh lah Tuhan kan akan mengangkat aku, Tuhan akan menerima aku waktu aku jatuh. Tidak saudara, walaupun Tuhan melakukan itu, dia akan melakukan itu, tetapi kita akan mengalami konsekuensinya, kita akan mengalami penderitaannya akibat dari apa yang kita lakukan. Dari dosa itu kita akan jatuh dan bangun, kita akan mengalami penderitaan lagi dan lagi, ya. Jadi kadang-kadang kita ini suka mengabaikan. Jadi oke, kembali. Dengan kita untuk kita menjadi bijaksana menggunakan kehendak bebas kita, maka kita perlu hikmat dari Tuhan dan kita perlu firman Tuhan. Dengan kita semakin banyak mendekat kepada Tuhan dengan berdoa, dengan saat teduh, ya, meluangkan waktu dengan Tuhan dan dengan membaca firman Tuhan, maka pikiran kita akan dibersihkan dari dalam. Maksudnya kenapa? Kok bisa dari dalam? Karena firman Tuhan itu salah satu fungsinya adalah menyucikan atau menguduskan atau membersihkan kita. Pada saat kita membaca firman itu, maka firman itu ada di dalam diri kita. Kita tinggal di dalam firman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau firman Tuhan itu sudah kita baca dan ada di dalam kita, di dalam pikiran kita, ya, maka firman itu yang memang menguduskan, karena Tuhan Yesus itu, kebenaran itu akan menguduskan kita. Di kitab Yohanes, dengan sendirinya dia akan membersihkan kita dari dalam. Segala yang tidak bersih harus keluar, ya. Setiap pohon yang tidak ditanam Allah, dia harus dicabut keluar, ya. Dia harus, mau tidak mau itu akan keluar. Jadi kalau kita sering membaca firman Tuhan, dengan sendirinya firman itu akan membersihkan pikiran kita. Lakukan, maka kalian akan mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, tapi kalau sekali lagi, kalau kalian hanya mendengar tanpa melakukan, kalian tidak bisa betul-betul mengerti, memahami apa yang sedang saya maksudkan. Dengan membaca firman akan membersihkan kita dari dalam. Dengan membaca firman, segala yang tidak bersih atau segala hal yang mengganggu pikiran kita, segala pikiran-pikiran yang negatif itu akan keluar dengan sendirinya. Lakukan, maka engkau akan mengerti.
Jadi kembali, kalau kita menggunakan pilihan bebas kita dengan benar, ya, kita akan selamat. Ya. Dan tindakan kita, bagaimana kita bisa mengetahui kita melakukan tindakan ini, pilihan kita ini kita lakukan, pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang benar atau enggak. Nilailah dari hasil tindakanmu. Karena tindakan ini adalah seperti buah dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita pikir, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita percaya, dari pohon-pohon dalam kehidupan kita. Ya. Pohon mana yang kamu pilih? Ya. Yang kelima, bangsa Israel ada di tempat gelap. Ya. Tempat gelap. Di Bilangan ayat 25 ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkap semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Apakah ada hal yang kita sukai yang masih ada dalam area kegelapan? Dikatakan gelap kalau kita cenderung menyukainya, melakukannya saat kita ini sendiri. Nggak ada orang yang bisa nilai kita asik dengan dunia kita sendiri. Nah, ini malah menyebabkan godaan itu semakin kuat, bersarang dan mencengkeram kita, mencengkeram pikiran kita, karena tidak ada yang tahu selain daripada pikiran kita sendiri dan hal-hal yang menjerat kita. Ya. Kegelapan itu adalah seperti saat dimana kita mengabaikan. Ya. Kalau kita mengabaikan, ya kita tidak akan pernah tahu. Lah kalau kita tidak pernah tahu, berarti sama dengan di dalam tempat gelap. Pada saat seseorang mengingatkan kita, pada saat firman Tuhan mengingatkan kita, saat dimana kita mendengarkan renungan atau khotbah firman Tuhan, saat diperingatkan, kemudian kita udah merasa dalam hati kita, oh iya ya, kayaknya aku merasa gitu, aku melakukan. Nah, terus habis sambil mendengar, sudahlah, nggak apa-apa lah, sudahlah, mengabaikan. Nah, kalau sudah mengabaikan, ya sudah, bukannya masuk di dalam tempat terang di mana kita akan semakin mengerti, dibuat tahu, ini loh kamu ada dalam begini, oh ini loh. Enggak, kalau kita mengabaikan, ya udah, karena kita nggak mau ke sono, ya aku ke sini. Lah kalau aku sudah ke sini, ya gelap itu tadi. Ya. Tempat gelap ini bisa juga ditandai dengan adanya rasa malu kalau ketahuan orang lain. Selain daripada kumpulan orang-orang yang terlibat dalam hal yang sama tentunya. Malu kalau melakukan itu. Takut dinilai. Ya. Jadi bagi yang suka gelap-gelap, tolong jangan suka gelap-gelap lagi ya. Pindah dari gelap ke terang. Ya. Maksudnya lepaskan dan tinggalkan kebiasaan itu. Pindah komunitas deh. Pindah komunitas atau cari kebiasaan yang akan mendatangkan terang Kristus, ya. Karena kalau kita memang sudah bertobat, bilang nggak mau lagi, enggak Tuhan, aku udah kapok, aku udah bertobat, aku minta ampun, ampuni aku dan lain sebagainya. Lah tapi kamu tetap berada di tempat yang sama, lingkungannya sama, orang-orangnya sama, teman-temannya sama, ya kan? Cara ngomongnya sama, misalnya kalau ada bermasalah dengan bagaimana kita ngomong, kebiasaannya juga sama. Nah, lama-lama, kelamaan, jatuh lagi. Lawang semuanya masih sama, cuman ngomongnya udah pindah lah, tapi prakteknya enggak. Oke, yang keenam, dengan melakukan dosa zina, korban kepada dewa-dewa Baal, memakan perjamuan dan membungkuk kepada para dewa Baal ini, mereka dikatakan berpasangan. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan berpasangan dengan para Baal. Ya. Di mana ayatnya? Di Bilangan 25 ayat 5. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Lalu berkatalah Musa pada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor.
Jika kita melakukan hal dosa, sama dengan kita ini bergabung, joined dengan mereka. Dan dosa perzinahan adalah dosa yang mengikatkan diri kita dengan orang tersebut. Ya. Dan juga mengikatkan kita dengan dosa apa saja yang berkaitan dengan orang itu. Dan itulah yang akan mencemari kita. Ya, mencemari kekudusan diri kita sendiri. Karena firman berkata, tubuh kita ini adalah bait Allah dan kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Kalau ada yang ingin baca di 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli, ya, dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar oleh siapa? Tuhan Yesus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Renungkan. Apakah engkau mau terikat, dicemari dengan dosa perzinahan ini, dengan dosa-dosa di mana orang yang terikat dengan kamu, karena kamu tidak tahu apa yang orang itu sudah lakukan. Kamu tidak tahu. Dengan berzinah seperti itu, maka apa yang dilakukan oleh dia juga akan bisa mencemari kamu. Karena saat dosa ini terjadi, dua menjadi satu. Seperti di dalam tujuan yang Tuhan inginkan kepada kita bagi pasangan suami istri. Yang ketujuh, bangsa Israel betah dalam membelakangi Tuhan. Betah. Membelakangi ini artinya meninggalkan, ya, atau tidak menghiraukan gitu, mengabaikan. Dalam kitab Hosea diceritakan juga tentang kisah ungkapan hati Allah tentang ini. Ungkapan hati Allah kepada Hosea terhadap sikap bangsa Israel yang berulang kali dilakukan terhadap Allah. Di Hosea 11 ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Apa pernah dari kita yang menerima Roh Kudus di hati kita, tetapi kita tidak menghiraukan, malah kita kasih banyak alasan untuk menunda dorongan daripada Roh Kudus itu. Lalu keterusan jadi lupa, terus lain kali masih diulang lagi, akhirnya jadi kebiasaan. Ya. Ini sama dengan gejala-gejala membelakangi Tuhan. Karena kalau terus-menerus dilakukan dengan sadar memang ya, dan memang berniat untuk tidak menghiraukan, memang berniat untuk mengabaikan, maka kita ini sedang berlawanan dengan Tuhan. Ya. Ini yang menjadi celah yang terbuka di dalam kehidupan kita. Untuk iblis itu bisa menggoda kita. Karena memang kita sedang dalam usaha untuk menjadi keras kepala. Ya kan? Menolak. Lama-kelamaan, ya kan? Jadi keterusan alias betah untuk memberontak kepada kehendak Tuhan. Dorongan Roh Kudus itu tadi. Di 1 Samuel 15 ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan, ya, keras kepala ini, lebih daripada keras kepala ini, karena sudah terus-menerus dilakukan.
ngotot. Adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Oke, saya ulangi lagi ya. 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya, kalau di dalam kitab bahasa Inggris pendurhakaan itu rebellion, pemberontakan. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Inilah tanda-tanda buah dari tindakan pilihan bebas kita. Siapa sih yang kita kasihi lebih? Siapa sih yang keinginannya kita taati, yang kita lakukan? Siapa sih Tuhan kita? Ya dari situ. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang saya sharing di sini masih ada yang melakukan, ingat hal ini. Di Ulangan 4 ayat 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Di Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Kita ini miliknya Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita. Di Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau kita mati, tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Jadi saat kita kembali kepada Tuhan, biarlah kita ini mempersembahkan kehidupan dari roh yang kita jaga selalu bersih. Dengan tubuh yang memang kita jaga untuk Tuhan. Kita menghormati bahwa tubuh kita adalah bait Allah, baitnya Tuhan. Ya. Jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan membuatnya cemburu. Dengan segala macam baal atau berhala atau hal-hal yang kita sukai lebih daripada Tuhan. Di Ulangan 32 ayat 21 dikatakan, Tuhan, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Bagi yang masih pacaran, mungkin ada yang suka bikin pacarnya cemburu karena merasa tersanjung, merasa lebih disayang. Main-main iseng bikin cemburu. Jangan. Karena itu sangat menyakitkan. Dan tidak sepatutnya kita melakukan itu. Di dalam pernikahan, masalah cemburu ini sangat berbahaya dan sangat menyakitkan. Dan memberikan akibat yang lebih fatal. Karena bukan hanya tentang suami istri, ya, bukan lagi tentang dua orang, tetapi lebih daripada dua orang. Kalau sudah punya anak, maka anaknya akan mendapat imbasnya, keluarganya, pekerjaannya, lingkungannya, bagaimana orang menilai, ya kan? Bukan hanya menilai si pasangan itu, tetapi keluarga mereka, penilaian orang lain, ya, semuanya itu benar-benar merusak dan sangat menyakitkan. Jadi kesetiaan kita bukan hanya kepada pasangan kita, tapi terutama juga kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita. Ya. Karena apa yang kelihatan di bumi sebagai pernikahan adalah gambaran dari apa yang ada di surga. Di bumi ini kita menikah dengan suami atau istri kita, pasangan kita. Tetapi di surga kita bersatu dengan Allah kita. Bukan dengan pernikahan fisik ya, seperti yang kita lihat di bumi ya, bukan. Tetapi sebuah kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah. Karena di surga tidak ada pernikahan kawin dan mengawinkan, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kebahagiaan itu dikatakan kekal. Kekal bersama dengan Allah kita. Roh kita menyatu dengan Allah. Yesaya 54 ayat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha
Kudus Allah Israel. Ia yang disebut Allah seluruh bumi. Wow. Nah ini kalau tentang pernikahan pengantinnya Allah, kita adalah pengantinnya Allah. Ini materinya lebih dalam, ya, itu materi yang lain. Ya, kembali. Bayangkan kalau pasangan kita aja bisa cemburu, pasangan kita aja, suami atau istri kita bisa sakit hati, yang sangat luar biasa, ya, karena cemburu ini. Apalagi Tuhan Yesus, yang menciptakan kita, yang rela mati di tempat kita, menebus kita, mengorbankan dirinya sendiri, digantung di kayu salib, ya, menderita sedemikian rupa, menanggung semuanya, bayar dosa kita lunas, kita merdeka, dosa kita sudah dibuang, ya, sudah tidak diingat lagi. Yang kamu merah seperti darah, kamu diputihkan, ya, diputihkan oleh Tuhan Yesus, dikuduskan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang demikian rupa sayang sama kita, yang panggil kita terus menerus, non-stop dipanggil. Coba bayangkan, bagaimana perasaan hatinya? Lebih daripada cemburu, sakit hatinya. Sampai kapan kita akan mencobai seberapa dalam cinta Tuhan buat kita? Berapa banyak lagi kita akan menguji kesabaran Dia, menguji kesabaran cintanya buat kita, seperti bangsa Israel ini. Sebagai Tuhan yang sangat mengasihimu, Dia sedang bertanya kepadamu, dan Dia sedang bertanya sama saya. Saat kita mulai berpaling dari saat kita mulai berpaling dari Dia dan mulai membelakangi Dia, saat kita memberikan punggung kita kepada Tuhan dan memberikan wajah kita kepada Baal, ya, kepada hal-hal yang lebih kita sayangi, kepada hal yang lebih kita sukai, lebih daripada kasih kita kepada Tuhan. Padahal setiap hari, setiap saat, pada saat kita dalam situasi yang mengikat, ya, saat kita benar-benar membutuhkan Dia, atau setiap saat, karena kita perlu Tuhan setiap saat, selama kita masih bernafas, kita perlu Tuhan. Karena kalau sampai nafas ini stop, ya udah mati. Nah terus yang pegang nafas ini siapa? Nah, bukan Tuhan. Padahal tiap hari, setiap saat kita berdoa, kita minta Tuhan untuk melihat kita, Tuhan untuk memberkati kita, ya. Kita minta wajahnya menghadap kita, Tuhan. Kita selalu cari Dia. Tapi keinginan atau hal-hal yang kita kasih lebih daripada Tuhan itu, wajah kita hadapin sama situ, sama hal-hal itu. Jadi sekarang, pada saat kita memilih keinginan-keinginan itu, pada saat kita memilih Baal itu, berhala-berhala itu yang lebih kita sayang daripada Tuhan, Tuhan sedang tanya sama kamu dan aku. Dia sedang tanya kepada engkau dan saya, mengapa Dia, bukan aku, yang kau pilih? Mengapa Dia, bukan aku, yang kau pilih? Pada saat berhala itu mulai memalingkan wajahmu dari Tuhan, saat berhala atau Baal itu, hal-hal yang kita kasih itu membuat kita membelakangi Tuhan, saat itu Tuhan bertanya, mengapa Dia, bukan aku yang kau pilih? Mengapa Dia, bukan aku yang kau pilih? Pertanyaan-pertanyaan ini, pada saat kita memilih Baal atau hal-hal yang lebih kita sukai, kita tidak dengar.
hati kita berpaling, kita bercabang. Tapi itu adalah pertanyaan yang dia pertanyakan. Ibrani 3 ayat 7 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jangan keraskan hatimu. Kalau memang di dalam hatimu kau merasa pertanyaan ini ada, ini saatnya kita kembali kepada Tuhan. Ini saatnya. Okay? Sebagai langkah praktis. Kalau memang ada dalam hal di hidup kita dosa-dosa begini, dosa-dosa ini, mari kita membawanya kepada terang dan minta Tuhan Yesus untuk menerangi. Ya, bagaimana caranya? Mengaku, bertobat, minta pengampunan dari Tuhan Yesus dan jangan melakukannya lagi. Minta darah Yesus untuk membasuh kita dari segala macam dosa kegelapan itu. Ya. Secara praktis kita bisa doa sendiri atau minta didoakan hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin rohani kita atau kakak-kakak rohani yang kita percaya, ya, yang kita percaya mereka bisa mendoakan kita. Ya. Deklarasikan pengakuan dan penolakan untuk melakukan dosa ini, minta ampun sama Tuhan Yesus dan juga ucapkan bahwa apa dosa-dosa yang kau lakukan dan bertobat tidak melakukannya lagi. Minta darah Yesus untuk membasuh segala dosa kita. Dan minta pergantian yang ilahi untuk mengisi apa yang sudah kita akui, kita lepaskan. Kita minta Roh Kudus, kita minta Tuhan Yesus mengisi yang kita sudah lepaskan itu. Supaya tidak ada yang kosong, tidak ada bagian yang kosong. Tetapi kita dipulihkan. Ya. Lakukan itu dengan iman. Tundukkanlah dirimu kepada Tuhan, ya. Dan lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Tetapi kita harus tunduk kepada Tuhan. Bagi yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, undanglah Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, ya. Karena tidak ada nama di bumi ini yang bisa menyelamatkan kita, yang punya kuasa sebesar itu untuk bisa memerdekakan kita, ya. Tidak ada yang bisa kecuali nama Yesus. Dia yang akan bisa menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Bahkan dari diri kita sendiri, emosi kita sendiri, kehidupan yang berantakan, ikatan, belenggu, perasaan, emosi yang membingungkan dan lain segala macam, bahkan kuasa kegelapan apapun. Ya, hanya nama Yesus yang berkuasa. Ikuti saya kalau ada yang mau terima Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku minta pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit dari kematian. Aku berbalik dari dosa-dosaku dan mengundang-Mu Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatiku dan hidupku. Aku ingin percaya dan mengikuti-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan firman yang indah ini, Tuhan. Bahwa di dalam setiap peringatan, di dalam setiap teguran-Mu, Tuhan, ada kasih. Karena Engkau mengasihi kami. Itu, Tuhan, yang menjadi tujuan-Mu. Bukan untuk menghukum kami, bukan untuk menghancurkan kami, tetapi untuk mengasihi kami, untuk mengubah kami, untuk kami bisa hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua. Arahkan kami kepadamu. Tolong kami Tuhan. Tarik kami dengan tali-Mu Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan. Dan mendorong kami, menarik kami. Di dalam nama Yesus kami minta ampun atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah Roh Kudus, walaupun saya sudah
berhenti, tetapi Allah Roh Kudus akan terus menerus, tidak akan pernah berhenti bersama dengan kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati.